Suara gue kedengeran nggak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aryani dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pagi, yang Bu. beranggotakan saya, Rifa Artika, dan Teguh. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang pendekatan pengkajian fikih. Cara gue gimana? Siapa udah? Ya, yang pertama akan dijelaskan oleh Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pendekatan pengkajian fiksi. Suaranya. Ya aduh, inget juga gitu. Hakikat pendekatan. Pendekatan dalam bahasa Latin disebut apoptio. Dalam bahasa Barat, approach, yang berarti jalan dan penghampiran. Pendekatan secara umum adalah cara-cara untuk mendekati objek. Pemahaman mengenai pendekatanlah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penentuan masalah, teori, metode, dan tekniknya. Mengapa pendekatan pengkajian sastra selalu berkembang? Yang pertama, ragam sastra sangat banyak dan berkembang secara dinamis. Artinya dia mengikuti perubahan zamannya. Yang kedua, kesulitan dalam memahami gejala sastra memicu para ilmuwan untuk menemukan berbagai cara
sebagai pendekatan baru. Baik, hakikat pengkajian fiksi. Hakikat pengajian fiksi itu menyaran pada penelaahan, penyelidikan, pemahaman melalui analisis karya fiksi dengan kerja analisis yang dilakukan langsung dalam keadaan totalitasnya. Jadi mengkaji artinya memahami teorinya, menganalisis, menentukan atau mendapatkan nilai atau objek tertentu dalam memenuhi syarat. Nah, keterampilan apa yang harus dimiliki mahasiswa dalam mengkaji prosa fiksi? Yang pertama, kita memahami kajian prosa fiksinya terlebih dahulu dan mengidentifikasi karya fiksi yang akan dikaji atau ditelaah. Yang kedua, memilih teori sebagai pisau analisis kajian prosa fiksi. Nah, ini sangat penting ya, memilih teorinya. Yang ketiga, menyelesaikan pengkajian, penelaahan struktur prosa fiksi secara benar dengan teori kajian yang tepat. Yang keempat adalah menafsirkan solusinya, yaitu memperkirakan dan memeriksa kebenaran pengkajian tersebut atau penelaahan. Lalu apa? Masuk akalnya hasil penelaahannya. Dan apakah penelaahan ini sudah memadai atau belum? Seperti itu. Pendekatan pengajian sastra menurut Abrams. Nah, Abrams ini merupakan salah satu pencipta teori sastra yang sangat berpengaruh. Dalam bukunya The Mirror and the Lens, dia menjelaskan definisi yang berkaitan dengan istilah kesusastraan. Jadi dalam bukunya itu, dia mengklasifikasikan teori sastra menjadi 4 kategori, yaitu teori objektif, mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Nah, ini dasar perkembangan yang dirumuskan dari pendekatan Abrams. Di situ ada mimetik, ekspresif, objektif, dan pragmatik. Nah, kita akan mulai dari pengertiannya. Mimetik. Nah, pendekatan mimetik ini bertolak dari pemikiran bahwa karya sastra merupakan refleksi kehidupan nyata. Refleksi ini terwujud berkat tiruan dan gabungan imajinasi pengarang terhadap realitas kehidupan realitas alam. Artinya apa? Mimetik ini memandang karya sastra sebagai tiruannya, sebagai pembayangan dunia nyata. Contohnya kita menganalisis novel Negeri Lima Menara. Nah, saya menggunakan teknis analisis isi. Di situ ada namanya jadwal bagaimana latar belakang di pesantren. Ada namanya jadwal harian santri, di situ ada penggunaan 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris, memakai istilah morning conversation, lalu ada televisi haram di pesantren, misalkan, lalu ada pagelaran multi seni, hukuman terberat itu di botak, misalkan di situ. Nah, potret realitas ini yang ada di pesantren ini memang sesuai dengan kenyataannya, gitu. Jadi ditempatkan pada porsi masing-masing, tidak ada rekayasa, gitu. Lalu pendekatan ekspresif. Pendekatan yang memfokuskan perhatiannya pada sastrawan sebagai pencipta atau pengarang karya sastra. Nah, pemahaman ini biasanya di ekspresif itu kecenderungan untuk menyamakan secara langsung realitas yang ada dalam karya sastra dan realitas yang dialami oleh sastrawan. Seperti itu. Lalu ada pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik ini pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Jadi gini, pragmatik itu ilmu menelaah makna. Namun, makna yang dimaksud di sini yaitu makna dalam kaitannya itu dengan konteks kalimat, bukan makna-makna lain. Jadi makna yang ada di dalam novel atau kalimat seperti itu. Nah, di dalam pragmatik itu ada yang disebut makna ujaran. Nah, makna ujaran itu apa? Makna ujaran itu adalah makna yang ada di dalam komunikasi seperti itu.
Jadi banyak yang tidak mengetahui maksud dari pembicaraan karena tidak mengerti maksud dari makna di pembicaraan tersebut, seperti itu. Itu namanya pragmatik. Lalu pendekatan objektif. Nah, pendekatan objektif ini adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Jadi dilihat dari eksistensi sastra itu sendiri berdasarkan konvensi sastra atau peraturannya di situ. Nah, di sini ada yang pertama tadi sudah jelaskan pendekatan kajian sastra menurut Abrams. Yang kedua nanti pendekatan strukturalisme genetik. Ya. Yang ketiga pendekatan semiotik. Yang keempat sosiologi sastra. Yang kelima psikologi. Yang keenam resepsi, dan yang terakhir adalah feminisme. Oke, saya akan jelaskan mengenai pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme ini pendekatan yang memahami atau karya sastra dari segi struktur itu sendiri. Jadi dia menitikberatkan pada unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra itu. Tidak memandang dari sudut sejarahnya, relevansi sejarahnya, dan aspek kemanusiaan ataupun pengarangnya dalam karya sastra itu sendiri. Nah, saya akan mengaplikasikan pendekatan strukturalisme dalam lagu Ebit G.A.D. atau Perjalanan Hidup. Stop dulu ya. Saya contohkan 5 bait saja untuk pendekatan struktural ya. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Di situ yaitu kehidupan ini terasa sedih. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Artinya sepi karena tidak teman atau sahabat atau keluarga yang ada. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Kita sering bermajuan. Di sini artinya banyak yang ingin disampaikan, akan tetapi tidak dapat tersampaikan. Jadi cerita yang terdapat di lahan gambus Aceh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Oke, di sini artinya tubuh atau badan terguncang karena terjadi gempa. Bangunan gedung semua runtuh. Kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oke, yang terakhir, kehidupan ini menjadi saksinya nyata kekuasaan Tuhan. Betapa dahsyatnya musibah Tuhan yang melihat bahkan keluarga, teman, sahabat menyitang. Itu contoh sedikit pengaplikasian strukturalisme ya.
Lalu ada lagi seperti ini. Ya. Contoh konkretnya di sini. Ketika melihat orang bermain bola, seseorang mungkin heran dan berpikir aneh. Lucu, karena ada benda bulat yang bernama bola. Sekali lagi, hanya bola. Lalu diperebutkan banyak 11 orang lawan, dengan berlarian ke sana kemari seperti tidak kenal lelah. Penontonnya pun tidak kalah heboh, bahkan tidak jarang berkelahi sendiri. Hal itu terjadi jika seorang disebut tidak memahami karya sastra. Jadi seperti ini. Di dalam strukturalisme itu ada yang namanya struktur. Ya. Jadi ada aturan. Aturan bermain bola itu dalam kaitan ini disebut sebagai struktur. Nah, struktur permainan itulah yang menyebabkan permainan bola dapat berlangsung karena semua pelaku harus tunduk pada aturan. Ya, kita garis bawahi di sini, aturan. Ya. Jika membaca cerita fiksi, kita akan bertemu dengan sejumlah tokoh, berbagai peristiwa yang dilakukan atau dikenakan pada para tokoh, tempat, waktu, dan latar belakang sosial budaya di mana cerita itu terjadi dan lain-lain. Kesemuanya tampak berjalan serempak dan saling mendukung. Misalnya bagaimana tokoh saling berhubungan, berbagai peristiwa saling terkait walaupun penceritanya berjauhan. Bagaimana latar sosial budaya ini memfasilitasi dan membentuk karakter tokoh dan lain-lain. Hal itu semuanya dapat berjalan dengan baik. Cerita dapat dipahami dengan baik karena ada benang merah yang mengatur dan menghubungkan semua elemen, yaitu struktur. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rifa. Silakan. Ya, baiklah. Yang selanjutnya itu pendekatan semiotik. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sistem tanda, sebagai ilmu tanda, semiotik secara sistematik mempelajari tanda-tanda dan lambang. Semion, bahasa Yunani yang berarti tanda, sistem-sistem lambang, dan proses-proses perlambangan. Tanda dibedakan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu ada ikon, indeks, dan simbol. Untuk ikon seperti foto, peta geografis, dan lain-lain. Untuk indeks itu biasa seperti asap hitam tebal yang berarti adanya kebakaran, angin berembus, dan lain sebagainya. Dan untuk simbol biasanya berbagai dengan misalnya anggukan kepala dari setuju atau simbol lalu lintas. Manusia selalu berada dalam proses semiosis, yaitu memahami sesuatu yang ada di sekitar sebagai sistem tanda. Tanda terdiri dari dua aspek, yaitu penanda, hal yang menandai sesuatu, petanda, referen yang diacu atau dituju oleh tanda tertentu. Bahasa dan sastra merupakan sistem tanda. Bahasa sebagai sistem tanda tingkat pertama, dan sastra merupakan sistem tanda tingkat kedua. Contoh, kursi bermakna untuk tempat duduk. 7. Pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra merupakan perkawinan ilmu antara sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, sedangkan sastra telaah tentang lembaga sosial dan proses sosial. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Next. Klasifikasi sosiologi sastra menurut Rene Wellek dan Austin Warren. Sosiologi pengarang
memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra, atau menjadikan latar sosial kemasyarakatan pengarang sebagai salah satu faktor yang dipergunakan untuk menilai karya sastra. Sedangkan sosiologis karya sastra memasalahkan apa yang tersirat dan apa yang menjadi tujuan karya sastra, sosiologi pembaca, dan pengaruh sosial karya sastra. Memasalahkan seberapa jauh karya sastra itu memiliki pengaruh terhadap masyarakat, khususnya pembacanya, dan seberapa jauh pembaca masyarakat itu terpengaruh oleh karya sastra yang dibacanya. 9 itu pendekatan psikologi sastra, perkawinan ilmu psikolog dan sastra. Memahami dan menilai karya sastra berdasarkan tanggapan para pembaca terhadap karya sastra tertentu, bentuk tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Tanggapan aktif berupa komentar, kritik, ulasan, atau resensi terhadap karya sastra. Tanggapan pasif berupa bagaimana pembaca dapat memahami suatu karya sastra dan menemukan hakikat estetika di dalamnya, tidak dapat diketahui orang lain. Pengertian psikologi sastra menurut Willett dan Warren. Studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Psikologi seni, studi proses kreatif, yaitu psikologi seni, studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra, menginterpretasikan dan menilai karya sastra dengan psikologi. Psikologi sastra mempelajari dampak sastra pada pembacanya. Sosiologi pembaca. Yang terakhir itu pendekatan feminisme. Pendekatan yang mendasarkan pada pandangan feminisme yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan. Lahirnya pendekatan feminisme tidak bisa dilepaskan dari gerakan feminisme di Amerika yang berkembang tahun 1700-an. Next. Baiklah, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan tentang materi pendekatan pengkajian fiksi. Jika ada yang teman-teman yang belum mengerti, bisa ditanyakan. Dan kami berusaha akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, Ibu apresiasi atas penampilannya, sangat baik. Bisa dilanjut dengan kelompok 4. Jadi nanti pertanyaan bisa melalui chat ya, langsung dituliskan untuk kelompok 3 atau kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap belum? Bagaimana kelompok 4 sudah siap? Langsung presentasi dilanjut. Bagaimana kelompok 4? Tunggu Ya, Wahyu. kabar dari ya, Bu. Tapi disiapin dulu ya, Bu, bentar. Oh, gitu ya, baik. Jadi dipersiapkan pertanyaannya. Tadi nanti dikumpulkan ya di chat, jadi nanti langsung terlihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kelompok 3 atau kelompok 4 gitu. Ya, tadi yang dipaparkan oleh kelompok 3 semuanya sudah jelas mengenai kajian fiksi ya, dipaparkan dengan baik mengenai beberapa pendekatan. Jadi fungsi dari kajian fiksi terlihat jelas adalah untuk memaknai ya sebuah karya sastra, karena karya sastra itu sendiri sesuatu misteri ya, yang dimana setiap pembacanya hanyut di dalam karya tersebut. Keindahan dan yang disajikan dalam karya sastra itu bervariasi tergantung pemaknaan pembacanya, dan juga bisa juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulisnya. Jadi karya sastra itu misteri. Nah, makanya dibuatlah beberapa kajian karya sastra
untuk bisa mendalami apa sih makna sesungguhnya, tujuan sesungguhnya dari si penulis itu sendiri terhadap karya yang dibuatnya. Ya. Baik, sudah bisa? Sudah siap, Wahyu? Atau sudah ada yang menulis pertanyaan di chat? Jangan lupa nanti absensi ya. Kemudian PPT-nya juga dikirimkan ke Ibu. Oke. Silakan kelompok 4 pemaparannya. Tes. Tes 1, 2, 3. Saya mulai Ibu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok 4 nih ya. Kelompoknya saya yang terdiri dari Wahyu Sudiarto dan Linda Lidiana yang akan membahas tentang tema di pertemuan 4 kali ini. Nah, yang akan jadi juru bicara tuh yang akan jelasin nanti si Kakak Linda ini. Baiklah. Kakak Linda, udah siap? Ya, insya Allah. Oke. Halo, semuanya mendengar? Halo? Halo? Ya, udah. Baiklah. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang tema. Oke, dalam tema ada beberapa bagian, diantaranya yaitu hakikat tema. Dan yang kedua yaitu tema dan unsur cerita. Selanjutnya menentukan tema. Next. Hakikat tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema
apa yang akan dibuat. Jadi, pada hakikat tema ini, kita pasti ada rasa apa yang dimaksud dengan tema ya. Jadi, tema itu adalah suatu gagasan yang mana itu bisa akan menjadikan sebuah tema gagasan tersebut pada cerita itu. Dan sebelum kita lakukan membuat tema, ada pun langkah-langkahnya dalam membuat tema itu. Yang pertama, kita harus membaca cerita itu sampai tuntas. Terus kita bisa menyimpulkan cerita tersebut, dan selanjutnya kita bisa menentukan inti cerita pada cerita tersebut. Nah, itu kita akan bisa menentukan tema. Mengapa? Karena tema itu diandaikan sebuah rumah yang mana tema itu sebagai fondasinya. Jika tema tidak jelas arah kemananya, bagaimana untuk ceritanya? Oke, selanjutnya. Syarat tema. Syarat tema itu ada beberapa bagiannya juga, di antaranya menarik perhatian penulis. Yang kedua yaitu tema dikenal atau diketahui dengan baik. Yang ketiga yaitu bahannya dapat diperoleh. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tema dibatasi ruang lingkup. Menarik. Oke, selanjutnya. Menarik perhatian penulis, yang mana akan memungkinkan penulis berusaha menerus mencari data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Penulis akan didorong terus-menerus agar dapat menyelesaikan karya tulis itu sebaik-baiknya. Itu maksudnya bagaimana sih? Dalam kata menarik, ini bukan memang benar lucu apa bagaimana, tidak ya. Akan tetapi kita bisa menulis sebuah cerita yang sesuai dengan mungkin ngetren apa yang diviralkan ya, itu bisa juga sebagai tema kita untuk membuat cerita. Oke, selanjutnya. Dikenal atau diketahui dengan baik. Maksudnya itu apa? Bahwa sekurang-kurangnya atau prinsip ilmiah diketahui bahwa oleh penulis. Berdasarkan prinsip ilmiah yang diketahuinya, penulis akan berusaha sekuat tenaga mencari data melalui penelitian, observasi, wawancara, dan sebagainya. Sehingga pengetahuan mengenai masalah itu tambah dalam. Dalam keadaan demikian, disertai pengetahuan teknis ilmiah dan teori ilmiah yang disesuaikan sebagai latar belakang masalah ini, maka dia dianggap mengurangi tema itu sebaik-baiknya. Ini dimaksud, jadi setiap penulis atau setiap prinsip seorang penulis, dia akan tidak hanya asal menulis tema atau apa, berdasarkan apa,
tapi dia itu pasti mempunyai data-data. Datanya tidak hanya wawancara, tapi bisa jadi dengan penelitian, wawancara atau observasi dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Bahan-bahannya dapat diperoleh. Nah, sebuah tema yang baik harus dapat dipikirkan apakah bahan cukup tersedia di sekitar kita atau tidak. Bila cukup tersedia, hal ini memungkinkan penulis untuk dapat memperoleh, kemudian mempelajari dan menguasai sepenuhnya. Nah, dalam menentukan tema ini juga, seorang penulis itu tidak hanya asal gitu ya, tidak asal, akan tetapi sebuah tema itu bisa menunjukkan hal yang mana itu bisa sebuah tema itu contoh sebuah tema itu bisa mempelajari. Jadi misalkan si kancil atau pencuri timun, bahwa kita itu bahwa ada ada intinya tertentu loh. Oke, selanjutnya. Dibatasi ruang lingkup. Supaya lebih mudah dan membuat karangan itu, kita karangan atau tulisan dan pembahasan yang tidak meluas. Nah, dengan adanya ini, dibatasi ruang lingkup. Nah, buat cerita juga ada batas-batasannya. Mengapa? Agar tidak banyak arah atau banyak cerita yang mana bisa membuat pembaca bingung atas cerita tersebut. Oke, selanjutnya. Tema dan unsur cerita yang lainnya. Tema dalam sebuah karya sastra fiksi hanyalah merupakan salah satu dari sejumlah unsur pembangunan cerita yang lain yang secara bersama membentuk sebuah kemenyeluruhan. Bahkan sebenarnya eksistensi tema itu sendiri amat bergantung dari berbagai unsur. Dari berbagai unsur yang lainnya. Hal ini disebabkan tema yang notabe atau hanya berupa makna atau gagasan dasar suatu cerita tidak mungkin hadir tanpa unsur bentuk yang menampilkannya. Dengan demikian, sebuah tema baru akan menjadi makna cerita jika ada dalam keterkaitannya dengan unsur-unsur cerita lainnya, melainkan hanya menumpang secara implisit melalui cerita. Unsur-unsur cerita yang lainnya, fokusnya yang dioleh Stanton dikelompokkan dengan fakta cerita, tokoh, plot, latar yang bertugas mendukung dan menyampaikan tema tersebut. Nah, bahwa tema itu hanya sebagai unsur cerita yang mana bisa
mendedikkan suatu cerita. Mama lagi udah digangguin. Oke. Nah, yang saya menentukan tema. Bukan tema tuh ada 6 ya. Yang pertama tuh ada pilihlah cara untuk menyajikan tema kepada pembaca. Dan kedua ada keluarkan semua ide yang dapat menggambarkan tema. Ada pelajari apa yang memotivasi karakter Anda, pikiran tentang konflik cerita, lakukan riset yang untuk mendukung tema, dan ketahui bahwa Anda dapat memiliki lebih dari satu tema. Nah, pertama itu ada buat kerangka cerita. Kebanyakan cerita dimulai dengan inti dari ide. Inti ini akan memberi petunjuk tentang tema cerita atau tema mungkin sering pengembangan cerita. Jika Anda memiliki ide untuk sebuah cerita, membuat kerangka cerita akan sangat membantu. Setelah kerangka cerita siap, Anda bisa memutuskan ke arah mana saja Anda akan melangkah dari sana. Langkah ini akan membuat Anda menuju tema potensial yang akan menjadi fokus. Buatlah kerangka cerita seraya menuliskan semua karakter dan mengembangkan urutan peristiwa yang akan terjadi dalam cerita. Yang kedua juga ada keluarkan semua ide yang dapat menggambarkan tema. Maksudnya itu begitu menentukan tema untuk cerita, Anda dapat mulai memberikan cara untuk menggambarkan tema tersebut. Mulailah dengan latihan mengeluarkan apa saja yang muncul dalam pikiran Anda sebebas-bebasnya, tanpa memberikan kelogisan atau keteraturan dalam latihan ini, lingkungan atau kekerasan korporasi. Maaf, salah. Dalam latihan ini, berfokuslah pada tema, bisa dalam satu kata atau frasa, misalnya keluarga atau lingkungan, atau kekerasan korporasi. Biarkan pikiran mengembara, amati pemikiran, orang-orang, citra, dan sebagainya yang masuk ke pikiran. Teruskan pemikiran dan citra-citra ini. Contohnya itu cobalah teknik pemetaan pikiran. Dan teknik ini ada memulai dengan ide sentral dan kemudian memulai memetakan berbagai kemungkinan, berbagai cerita dapat berkembang. Dengan teknik ini Anda bisa juga mengenali bagaimana tema lanjut melalui cerita. Terus yang ketiga ada pelajari apa yang memotivasi karakter Anda. Karakter dalam cerita memiliki tujuan dan aspirasi. Motivasi akan mendorong karakter untuk bertindak dengan cara tertentu. Tindak-tindakan ini seringkali mendorong perkembangan tema. Contohnya tuh, jika karakter cerita seorang yang sangat bersemangat untuk menjadi vegan, Anda bisa memulai dengan memeriksa teman-teman apakah manusia memiliki hak mengambil kendali atas alam dunia. Contohnya dan juga dalam berbagai karya non-fiksi seperti surat editor, Anda adalah karakter itu dan motivasi. Andalah yang akan menentukan tema. Contohnya tuh jika Anda menulis surat kepada anggota DPR tentang kenaikan harga sembako, tema Anda bisa saja suatu seperti perlunya kebijakan ekonomi yang pro rakyat dan pengendalian pasar. Terus yang keempat ada pikirkan tentang konflik cerita. Karakter-karakter dalam cerita yang dihadapkan pada konflik yang menggerakkan plot
bisa berwujud peristiwa atau antagonis setelah mengetahui konflik sentral cerita. Anda bisa memulai mengungkap tema. Contohnya juga ada orang tua karakter Anda melakukan kejahatan, atau karakter Anda seorang polisi, atau juga dihadapkan pada dilema moral apakah yang harus menangkap orang tuanya atau tidak. Tema itu bisa muncul dari konflik ini. Lalu yang kelima ada riset untuk mendukung tema. Riset sangat penting nih, baik untuk karya non-fiksi atau fiksi. Dalam karya non-fiksi ada pada dasarnya mencari fakta untuk mendukung tema dan poin-poin pendukung. Dalam karya fiksi, riset juga membantu mengembangkan karakter dan lingkungan tempat mereka berinteraksi serealistis mungkin. Lalu yang keenam ada ketahui bahwa Anda dapat memiliki lebih dari satu tema. Jika tidak ada aturan yang mengatakan Anda hanya boleh memiliki satu tema, jadi tidak masalah jika tema dominan dengan tema yang memperkuat dan memperdalam dimensi tematik yang Anda bangun. Contohnya nih, ada memungkinkan tema dominan Anda adalah dampak manusia terhadap lingkungan, dan yang menjadi subtema adalah keserakahan korporasi dan pemecahan komunitas dalam masyarakat modern. Ya, mungkin sampai di sini kelompok 4 mempresentasikannya. Terima kasih untuk teman-teman. Jika ada yang pertanyaan. Ya, terima kasih kelompok 4 atas pemaparan materinya tentang tema. Tadi sudah disampaikan dengan baik. Kita buka sesi pertanyaan. Sudah muncul di chat mungkin. Silakan. Mungkin sudah ada yang atau mau langsung bertanya? Yang bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk kelompok 3 ya, Bu ya. Baik. Apa saja kelebihan pendekatan strukturalisme itu? Apa aja kelebihan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Baik, kelebihan dari pengkajian strukturalisme itu ialah kita bisa lebih kita lebih tahu cara mengidentifikasi dan mendeskripsikan karya sastra yang sedang kita baca atau kita kaji. Jadi melalui kajian strukturalisme dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antara unsur intrinsik fiksi yang bersangkutan. Jadi menganalisis strukturalisme itu bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antara berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Jadi bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi keterkaitan berbagai unsur karya sastra dengan unsur-unsur lainnya, seperti kayak unsur intrinsik. Kita tahu tentang unsur intrinsik, mendeskripsikannya dari sebuah karya sastra yang sedang kita kerjakan, dan kita mengkaji lebih dalam tentang unsur tersebut. Kita menjadi lebih tahu gitu. Saya tambahkan juga, kelebihan dari strukturalisme itu lebih objektif. Artinya apa? Itu hanya berdasarkan pada karya sastra itu sendiri. Jadi menekankan aspek intrinsiknya itu. Lalu apalagi ya? Ada tanpa campur tangan urusan lain. Nah itu. Maksudnya itu apa? Maksudnya kita bisa lihat karya sastra itu estetis.
mempunyai penilaian sendiri terhadap keindahan karya sastra. Lalu ada membuka berbagai interpretasi karya. Artinya gini, teori strukturalisme ini membuka berbagai pendapat atau pandangan teoritis terhadap suatu karya sastra. Lalu adanya bahasa yang khas dan relasi antar unsur yang mapan. Nah, unsur-unsur itu tidak jauh berbeda dengan artefak atau benda-benda seni. Artefak itu sendiri terdiri ada unsur teks seperti ide, tadi yang disebutkan Riva, tema, plot, watak, gaya bahasa, dan unsur karya sastra lain. Jadi, jalinan bahasa yang khas dan relasi itu akan membentuk makna yang utuh pada sebuah teks. Itu. Terima kasih. Ya, itu Kak penjelasannya. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya. Oke, ya. Jadi apa kelebihan dari kajian atau pendekatan strukturalisme ini? Tadi benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Jadi kita itu akan menilai lebih objektif, ya, bukan hanya sekedar pendapat, ya, tapi kita benar-benar menilainya berdasarkan objektivitas yang sudah tersusun secara struktur tadi, ya, berdasarkan unsur intrinsiknya. Jadi kita akan memandang atau memahami makna tokoh itu benar-benar berdasarkan objektivitas kita, bukan karena pandangan kita sendiri, ya. Misalkan kita mengkaji tentang tokohnya, tokoh ini harusnya seperti ini, tapi dengan pendekatan strukturalisme atau objektif kita bisa, oh iya ternyata tokoh ini memiliki karakter yang seperti ini yang dipaparkan oleh atau yang digambarkan oleh si penulisnya. Jadi kelebihannya itu kita akan memperoleh makna yang sebenarnya. Ya, betul tadi tidak mendapat pengaruh dari manapun karena berdasarkan struktur yang ada, tidak menyimpang kemana-mana. Jadi penilaiannya benar-benar objektif, tidak dipengaruhi oleh apapun, begitu. Bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, baik. Jadi itu kelebihannya, ya. Yang lain silakan. Maaf, Wahyu, kita waktu sampai berapa ya? Sampai jam berapa? Karena biasanya dibatasi waktunya. Oh, sedikit lagi sih Bu, jam 16:05 aja. Oh gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada dua atau dua penanya lagi bisa ya? Izin bertanya untuk kelompok 4. Silakan. Apakah sebuah judul cerita belum termasuk dalam tema? Dan mengapa judul dan tema dibedakan? Bukankah judul dan tema itu sama atau sudah termasuk? Atau bagaimana ya? Terima kasih. Oh ya, bentar ya, dicatat dulu, ulang, bisa diulang? Sebuah judul cerita belum termasuk dalam tema. Jika belum, mengapa judul dan tema dibedakan? Bukankah judul dan tema itu sudah termasuk sama atau bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin saya ingin menanggapi ya. Kalau tema itu secara umum atau general. Kalau judul itu sudah menentukan, contohnya seperti ini, banjir, contohnya seperti ini, pelajar daring. Misalkan pelajaran daring ya, yang dilakukan oleh setiap guru sekolah. Nah, itu temanya. Dan kalau judul, itu bisa lebih menunjukkan. Contohnya, belajar daring di sekolah SMP 1 Pidin, misal seperti itu.
Ya. Mengapa judul dan tema itu dibedakan? Maksudnya tidak dibedakan ya. Jadi kalau nggak dibedakan sih, hanya saja kalau kalau tema itu generalnya, gitu, umumnya. Kalau judul itu bisa dipersempitkan, biar bisa menuju gitu. Itu sih pemahaman. Tambahin, kalau menurut KBBI, ya. menurut KBBI itu judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Nah, sedangkan kalau tema dalam bahasa kamus besarnya merupakan pokok pikiran dari dasar cerita. Sedangkan secara etimologis itu tema juga berasal dari Yunani, itu artinya ya sesuatu yang dapat diuraikan. Jadi judul itu bukan tema, bukan termasuk tema? Bukan, beda. Sama topik juga beda. Kalau topik itu judul atau tema? Kalau topik itu pokok pembicaraan dari sebuah cerita itu. Jadi atau enggak sebuah diskusi atau cerita. Oh iya, terima kasih. Oke, Ya, baik. Ibu tambahkan ya. Jadi apa yang disampaikan kelompok 4 itu benar. Jadi tema itu adalah gagasan. Gagasan. Kalau gagasan itu kan hanya ungkapan yang belum berbentuk ya. Tapi kalau judul itu sudah ada bentuknya. Bisa dipahami nggak? Ya. Ya, jadi gagasan itu baru suatu ungkapan, ide, kita akan ini nih gitu. Saya akan membuat sesuatu nih. Nah, itu kan belum ada bentuknya. Tapi kalau judul itu udah ada bentuknya. Gitu. Kalau kita ingin saya mau membuat kue. Itu baru-baru ide. Kue apa? Misalnya, kue bolu. Nah, itu judulnya kue bolu. Nah, itu maksud kalau arahnya ke sana. Kenapa dibedakan antara tema dan judul? Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan, jadi tema itu tadi kan wujud ya, bisa diwujudkan dalam dua bentuk, secara implisit dan eksplisit. Nah, kalau implisit itu kita harus mencari temanya dengan cara membaca secara keseluruhan. Tapi secara eksplisit atau tersurat itu bisa dilihat dari judul. Nah, itu bentuk tema. Misalkan salah asuhan. Nah, kita sudah tahu temanya tentang ini begitu. Ya? Nah, ya, bisa dipahami? Ya, bisa. Jadi bentuk. Jadi judul itu bentuk dari temanya gitu. Oh, iya. Oke. Baik, terima kasih kalau sudah paham ya. Masih ada pertanyaan? Satu lagi ya, karena waktu ya. Ini ada nih dari ada dari Nabila, silakan. Kelompok 4 masih untuk kelompok 4? Ya, Bu. Ya, silakan. Ruang lingkup tema dibatasi, tapi kenapa ada slide yang menyatakan kita boleh memiliki tema lebih dari satu? Ini sekedar pemahaman dalam pemaparan slide tadi, silakan, ayo. Lanjut juga dari Hilda, apakah tema ada batasannya? Sama ya, hampir sama pertanyaan dengan Nabila. Bisa dijadikan satu. Mohon ditunggu ya. Jadi minggu depan 2 kelompok lagi ya. Kelompok 5 dan 6. Bagaimana? Atau yang lain mau menanggapi silahkan. Boleh saya menanggapi untuk pertanyaan Kak Nabila? Ya.
Mungkin maksudnya tadi kan ada kalimat kalau ruang lingkup tema itu dibatasi. Jadi gini mungkin, jika kita ingin menentukan tema dalam sebuah cerita misalnya tentang masakan bolu, kita harus membatasi tentang bolu temanya. Misalnya judulnya masak bolu, sedangkan temanya temanya itu membuat bolu yang manis. Jadi kita itu membatasinya itu tentang hanya membatasi seputar bolu, tidak keluar dari jangkauan masakan lain, tidak keluar dari persepsi lain, hanya bolu. Tapi kita boleh menggunakan 2 tema atau lebih, tapi secara spesifik itu masih tentang membahas masakan seputar bolu atau kelezatan bolu, seperti itu mungkin. Ya, izin menanggapi. Ya, seperti itu maksud ada ruang lingkup tema itu dibatasi. Jadi lingkupnya ini yaitu tentang bolu. Jadi nggak boleh keluar dari bolu itu. Nggak boleh keluar misalkan, dan di bolu itu enak bisa bolu itu bisa enak jika ya Allah malu. Mungkin gini saja Kak Linda, tentang pendidikan, judulnya itu pendidikan ini. Jadi kita itu nggak boleh keluar dari pendidikan. Jadi harus putar tentang pendidikan dalam mencari temanya, nggak boleh keluar dari jalur itu. Tapi kita bisa menentukan 2 tema, tapi masih bersangkutan dengan pola pendidikan itu. Ya, baik Ibu, luruskan sedikit boleh. Jadi yang dimaksud dengan tema tidak boleh keluar dari ruang lingkup ya. Jadi agar apa tema yang ada itu tidak meluas kemana. Misalkan tadi kita tema ya ada kue asin, dari rasa asin manis, dari bentuk ada kue macam-macam gitu kan. Nah, itu kan meluas, tapi kita fokuskan nih masakannya itu ya. Masakan itu ruang lingkupnya kita hanya untuk bolu. Nah, bolu itu juga nanti macam-macam. Nah, temanya boleh dari tema yang ruang lingkupnya sudah dibatasi ya, hanya misalkan bolu. Nah, nanti temanya mau bolu apa nih? Misalkan bolu yang renyah, bolu yang manis. Nah, itu yang dimaksud kita boleh dalam menentukan tema tidak boleh keluar dari ruang lingkupnya. Agar apa? Agar tidak meluas kemana-mana. Jadi nanti hasilnya tidak fokus. Nah, dari ruang lingkup itu, dari tema tersebut kita mau memilah yang mana nih? Ya, dari tema-tema yang sudah kita tentukan ini, temanya mau yang mana? Tapi masih sesuai dengan gagasan atau ide kita tersebut. Gitu. Bagaimana? Bisa dipahami tidak? Baik Bu, bisa dipahami. Ya. Nah, jadi kenapa harus ada ruang lingkupnya? Agar tidak meluas. Kalau dalam sebuah cerita, kita nih mau cerita nih sama teman. Kita ceritanya mau curhat, tapi tiba-tiba curhatnya kemana-mana. Ya kan? Malah jadi gibah, membicarakan orang lain. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Tapi kita boleh memiliki lebih dari satu tema agar cerita itu lebih bisa menarik. Misalkan dalam salah asuhan, itu di situ ada tema pendidikannya, ada tema misalkan tentang feminisnya,
Nah, itu kan bisa gitu. Tapi dia tetap di situ. Tentang apa? Tentang temanya tentang salah pengasuhan terhadap seorang tua terhadap anaknya. Itu tema intinya gitu. Tidak fokus kemana, tapi di dalam situ ada tentang pendidikan, tentang feminismenya ada begitu. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Wahyu, gimana waktu? Masih bisa dilanjut atau bagaimana? Udah, Ibu. Wahyu. Ya, Ya. makasih Ibu. Waktunya Mungkin kalau ada yang bagaimana? mau nanya lagi, kalau Masih nggak ada ada yang mau lagi? nanya sih, udah ditutup ini. Sudah ada yang mau, sudah dengan mau nanya apa mau nanya lagi nih? Masih ada pertanyaan? Karena kalau Zoom itu dibatasi waktu ya. Udah, mungkin udah cukup sampai di sini saja kali ya Bu ya. Cukup? Oke. Kali ini. Baik, jadi simpulannya di dalam kajian fiksi dan tema salah satunya itu bisa menjadi penelaan dalam karya sastra. Kita harus bisa memahami secara luas tentang hasil karya sastra agar kita bisa memaknainya dengan baik, bisa melalui pendekatan-pendekatan yang sudah ada tadi. Ya, tema juga kita bisa sebagai pondasi dasar kita untuk menghasilkan sebuah karya, entah itu karya sastra atau yang lain. Artinya tema itu adalah ide-ide kita atau gagasan kita tentang sesuatu. Terima kasih untuk kelompok ini, kelompok 3 dan keempat, terima atas pemaparannya. Mohon maaf kalau apa yang Ibu sampaikan belum bisa memenuhi keingintahuan kalian karena keterbatasan ilmu yang Ibu miliki. Ya, semuanya sudah membantu Ibu untuk menambah wawasan pada hari ini. Terima kasih, Ibu pamit. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya dengan pemaparan yang lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya, Ibu pamit. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum Terima kasih, Bu warahmatullahi Aryani. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya kirim ke Ibu PPT-nya dan absensinya ya Wahyu ya. Terima kasih. Oke Ibu, sama-sama. Terima kasih Ibu atas meluangkan waktunya. Nanti absennya guys. Back to group, guys. Grup dah. Kemana? Ya, ketinggalan gua. Dan aja. Terima kasih ya kawan-kawan. Iya, waalaikumsalam. Gue cuma baca terima kasih doang anjir. Tante mana sih ini tadi? Kita malu ah.